不行了，能够和你在一起生活。Waduh, sorry banget ya guys ya, minggu kemarin Mimin nggak upload alur cerita Dong Gua Solen season 1. Soalnya Mimin lagi beres-beres channel teman santuy. Jadi mohon pengertiannya ya guys ya. Sedangkan di video kali ini, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Tangsan bagian 21 ya guys ya. Buat teman-teman yang udah males nonton, bisa skip sampai di sini ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Malam harinya, Master bersama Flander mulai mendiskusikan serangan yang dilakukan Istana Wuhon. Bahkan Mubei dan Jujing memberikan kabar, 4 sekte di wilayah kerajaan Xinglo telah bergabung dengan Istana Wuhon termasuk sekte Perisai Gajah. Sehingga saat ini, Istana Wuhon telah memiliki 70% Mastro di dunia Doulo. Lebih parahnya lagi, 3 sekte besar selain sekte Haotian telah dimusnahkan oleh Istana Wuhon termasuk sekte Naga Petir Biru. 3 tulang roh bapaknya juga diambil secara paksa, mengakibatkan 1.800 anggota sektenya tewas. Mereka juga mendengarkan kabar jika Aula Wuhon berpura-pura tidak mengetahui penyerangan kedua sekte, bahkan berniat untuk mencari pelakunya, serta membentuk ulang 7 sekte teratas. Bisa dibilang mencari kambing hitam untuk memperkokoh kekuatan Aula Wuhon di benua Doulo, serta berniat melawan 2 kerajaan, Tiando dan Xinglo. Di sisi lain, Bibi Dong memerintahkan Hulaina untuk menyusul Yan dan Xiu di hutan Stardo berburu binatang roh 100.000 tahun. Pasalnya sudah 3 hari, baik Yan dan Xiu belum memberikan informasi apapun. Sementara itu, Tangsan terlihat sudah mulai mendekati pusat hutan Stardo. Tapi ketika dia menggunakan domain rumput biru perak untuk mencari keberadaan Xiaowu, Tangsan justru merasakan ada sebuah aura yang sangat kuat berada tidak jauh dari lokasinya, bahkan membuat beberapa helai rumput biru perak layu. Untuk memastikan hal tersebut, dia menggunakan tulang roh kebijaksanaan serta energi spiritual untuk menjelajahi area di sekitarnya. Pada awalnya, Tangsan terlihat bingung apa tujuan kelompok tersebut. Namun setelah melihat ada Dolo Krisan serta Yan dan Xiu, Tang Yan sadar mereka dari Istana Wuhon. Bahkan dia beranggapan mereka bertujuan untuk menangkap Xiaowu. Untuk mencegah kelompok tersebut menemukan keberadaan Xiaowu terlebih dahulu, Tangsan mencoba menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan perhatian, serta menggunakan roh Palu Haotian untuk menyembunyikan identitasnya dari Yan dan Xiu. Rencana Tangsan berjalan lancar, baik Yan dan Xiu tidak mengenali identitasnya. Selain wajah serta auranya telah berubah drastis, Tangsan juga tidak menunjukkan roh rumput biru perak, sehingga mereka menduga jika Tangsan adalah anggota dari sekte Haotian. Melihat ada anggota dari sekte Haotian berkeliaran di hutan Stardo, jelas saja membuat mereka sangat curiga. Pasalnya selama ini sekte Haotian telah mengasingkan diri. Tangsan mengatakan tujuannya datang ke tempat ini hanya untuk berburu binatang roh. Dia sengaja menyerang hanya untuk membuktikan kekuatan kelompok mereka dan bertujuan untuk bekerja sama mencari binatang roh. Namun sayangnya, mengetahui jika kekuatan kelompok ini sangat lemah, Tangsan membatalkan niatnya. Ketika dirinya ingin pergi, Yu Guan mencegahnya dan masih mencurigai niat dan tujuan Tangsan.
Pasalnya, Tang San tiba-tiba muncul di lokasi tersebut ketika mereka sedang melakukan misi rahasia. Hal itu merupakan sebuah kejanggalan. Bahkan, Gumei juga telah tiba di tempat ini dan meminta mereka untuk segera menghabisi penyusup. Kedatangan Gumei semakin memperkuat dugaan Tang San jika kelompok Istana Wuhun ini bertujuan untuk menangkap Xiaowu. Tapi ketika nyaris terjadi baku hantam, Huleina tiba-tiba muncul di lokasi tersebut. Tang Yin? Huleina menegaskan jika orang di hadapan mereka adalah temannya bernama Tang Yin, sekaligus orang yang telah menyelamatkan nyawanya dari kota pembantaian. Bahkan Huleina menawarkan diri untuk menemaninya mencari binatang roh. 他是我朋友，我们是朋友嘛。 Melihat kedekatan Huleina dengan Tang Yin alias Tang San, jelas saja membuat Yan terlihat sangat cemburu. Bahkan dia tetap bersikeras untuk menyingkirkan Tang San demi menghindari bocornya informasi mereka kali ini. Tang San dengan pintar memblokir salah satu serangan Yan ke udara, sehingga membuat Erming mengetahui keberadaan Master Roh di hutan tersebut. Nana juga terlihat sangat kesal kepada Yan, serta menegaskan jika Tang Yin adalah temannya. Yuguan bersama Gumei juga meminta Tang San untuk tetap tinggal sementara waktu dengan kelompok mereka sampai menyelesaikan misi. Sebagai imbalannya, Yuguan siap membantunya untuk mendapatkan cincin roh yang sesuai. 还有考虑的余地吗？ 唐寅， 考虑一下吧。 Di sisi lain, Kaisar Xiyu terlihat sangat kesal mengetahui tindakan Aula Wuhun yang telah menghancurkan Sekte Naga Petir Biru dan Sekte Pagoda. Di sini Pangeran Qian Rensu yang menyamar menjadi Pangeran King He mencoba menenangkan Kaisar. Bahkan dia dikejutkan jika penjagaan di Istana Tiandu mulai diperketat. Master juga meminta Kaisar untuk tetap tenang serta memperketat pertahanan. Meski mereka memiliki jutaan prajurit, namun Istana Wuhun memiliki lebih dari 20.000 Master Roh serta 10 Feng Hao Dolo. Jika mereka gegabah, hanya akan menimbulkan kerugian besar. Master juga menyarankan untuk melakukan kerjasama dengan Kerajaan Xinglo. Meski dua kerajaan memiliki perselisihan, tapi demi menghadapi Kekaisaran Wuhun, Kerajaan Xinglo tentu saja bersedia bekerja sama. Dikarenakan saat ini, Master sedang dalam kondisi galau gara-gara sektenya diratakan dengan tanah, dia tidak bisa memberikan solusi lebih lanjut. Tapi dia berjanji akan mengumpulkan orang berbakat dan dilatih menjadi prajurit Master Roh. Kembali lagi ke hutan Stardo, Tang San kini telah dipercaya oleh rombongan Aula Wuhun untuk ikut bersama. Bahkan hantu Dolo yang mengetahui jika Huleina menyukai Tang Yin meminta dirinya untuk terus mendekatinya, serta mencari informasi mengenai Sekte Hotian dan mengajaknya untuk bergabung dengan Istana Wuhun. 他真是很般配，劝说他加入武魂殿吧，想要和他在一起， 我爷爷，你别说了。 就是为了你了。 Pagi harinya, Huleina mulai melakukan misinya untuk mencari informasi. Tang San mengatakan jika dirinya telah diusir dari Sekte Hotian, pasalnya dia belum mampu mengendalikan domain Dewa Pembunuh yang sebelumnya mereka dapatkan, sehingga menimbulkan kekacauan internal di dalam sekte. Merasa iba, Huleina meminta Tang San untuk bergabung dengan Istana Wuhun. Terlebih lagi, saat ini mereka sedang melakukan misi berburu binatang roh 100.000 tahun. Mengetahui hal itu, Tang San semakin yakin jika kelompok ini memang sedang mencari keberadaan Xiaowu. Sementara Yan yang mengetahui kedekatan mereka terlihat sangat kesal. 准备出发。 Setelah rencananya berjalan lancar, Tang San mulai mengikuti rombongan menuju pusat hutan Stardo untuk mencari Xiaowu. Tang San kembali menggunakan kekuatan spiritualnya melihat lokasi di sekitarnya, tapi tiba-tiba
Betapa terkejutnya mereka jika Xiao Wu sedang bersama kera raksasa. Dikatakan, selain Tang Hao tidak ada satu master roh pun yang pernah mengalahkannya. Di sini Tang San akhirnya menyadari jika saat ini kera raksasa sedang menyelamatkan Xiao Wu bukan menculiknya. Bahkan Tang San dibuat takjub dengan penampilan Xiao Wu saat ini. Berbeda jauh dari 5 tahun yang lalu. Untungnya, ketika Xiao Wu nyaris tertangkap oleh Gumei, Erming dengan cepat menggunakan teknik gravitasi dan menghajarnya. Bahkan ketika Yu Guan mencoba menyerang, dia dikejutkan dengan kemunculan sanca banteng biru alias Daming. Tidak ingin mengambil resiko menghadapi dua kaisar hutan, Yu Guan dan Gumei berinisiatif menggunakan teknik fusi roh penghenti waktu untuk menjebak kedua binatang roh tersebut. Sayangnya, meski Daming dan Erming mencoba menghentikan teknik tersebut, mereka gagal melakukannya dan terjebak di dalam fusi roh penghenti waktu, hingga akhirnya menyebabkan Xiao Wu tanpa perlindungan dan dikepung oleh pasukan Istana Wuhan. Tapi siapa sangka di momen ini tiba-tiba唐寅就是。 menyadari mereka tidak mungkin menang menghadapi pasukan Istana Wuhan, Tang San bergegas membawa Xiao pergi dari lokasi tersebut. Sementara Hulaina terlihat sangat patah hati. Dia tidak menyangka orang yang dia sukai ternyata adalah Tang San, orang yang selama ini sangat dia benci. Dalam perjalanan, Xiao Wu meminta Tang San melewati jalan memutar, sehingga membuat mereka aman dari serangan binatang buas. Tapi 5 Master Istana Wuhan telah semakin mendekati mereka, sehingga mengharuskan Xiao Wu dan Tang San bekerja sama untuk menghadapi mereka terlebih dahulu. Baik Xiao Wu dan Tang San kembali menunjukkan kerjasama yang sangat baik. Mereka juga menunjukkan kekuatan pertarungan individu. Tapi sayang meskipun berhasil mengalahkan 4 Master Roh, Tang San telah mulai kehabisan tenaga. Sehingga Xiao Wu harus melindungi Tang San dengan kemampuan tubuh emas tak terkalahkan. Serta segera membawa Tang San pergi dari lokasi tersebut. Sayangnya, kehokian sedang tidak berpihak kepada mereka. Meski berhasil melarikan diri dari pasukan Istana Wuhan, mereka justru masuk ke dalam sarang laba-laba berwajah manusia berusia 30.000 tahun. Selain memiliki racun mematikan, laba-laba ini memiliki teknik teleportasi, sehingga membuat mereka terlihat kesulitan untuk menghadapinya. Sementara itu, pasukan susulan yang dipimpin oleh Yan terlihat masih mencoba mengejar. Bahkan mereka terlihat sudah tidak jauh dari lokasi Tang San dan Xiao Wu saat ini. Sialnya lagi, Tang San yang sedang terluka serta kehabisan kekuatan roh masih harus melawan laba-laba berwajah manusia. Tidak ingin membuang-buang waktu, baik Tang San dan Xiao Wu berambisi untuk segera mungkin melawan binatang roh tersebut. Sayangnya, sangat-sangat naas bagi Tang San dan Xiao Wu. Meski berhasil mengusir laba-laba berwajah manusia, keberadaan mereka telah diketahui oleh pasukan Istana Wuhan. Terlebih lagi, pasukan yang dipimpin oleh Yan rata-rata memiliki level di atas 70, sehingga membuat Tang San harus mengerahkan seluruh kekuatannya demi melindungi Xiao Wu dari serangan gabungan ke-7 Master tersebut. Di momen krisis, Tang San tiba-tiba berhasil menerobos level 60. Tapi sayang dikarenakan dia tidak memiliki kekuatan roh lagi yang tersisa,
Tang San terpaksa melemparkan Xiao ke udara dan berharap kekasihnya bisa selamat dari kejaran pasukan Istana Wuhan, sementara dirinya akan mengorbankan nyawa serta mengulur waktu demi Xiao. Melihat sang kekasih disayur alias digebukin sampai keluar banyak kecap, jelas saja membuat hati Xiao hancur berantakan. Sampai-sampai Tang Hao dan Ah Yin memiliki firasat buruk tentang putra mereka. Sampai akhirnya di momen sangat krisis tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Xiao. Tang San rela mengorbankan nyawanya, menahan serangan gabungan dengan kaki kanannya, memberikan Xiao tulang roh terbang, sehingga bisa membawanya pergi dari lokasi tersebut. Di sini, Tang San akhirnya membuktikan janjinya kepada Xiao. Dia rela melindunginya meski harus mengorbankan nyawanya. Siapapun yang ingin melukai Xiao-nya, orang tersebut harus melewati mayatnya terlebih dahulu. Siapa sangka, melihat sang kekasih mati mengorbankan nyawanya, Xiao justru berniat untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan Tang San. Hal ini seperti yang pernah dilakukan Ah Yin untuk Tang Hao. Bedanya Xiao ini melakukan pengorbanan jiwa dan cincin roh. Dengan kata lain, Xiao menaruh semua kekuatan jiwanya ke dalam cincin roh serta tulang rohnya, sehingga bisa kembali menghidupkan Tang San. Proses seperti ini tidak peduli level dan kekuatan roh penerimanya. Meski Tang San hanya level 60, dia tetap akan bisa menerima cincin roh 100.000 tahun milik Xiao. Daming dan Erming yang baru saja berhasil melepaskan diri, bergegas menuju lokasi Xiao. Tapi sayang mereka terlambat dan harus menerima kenyataan Xiao mengorbankan diri demi Tang San. 不行，能够和你在一起生活。 我的爱人早已有了这完美爱人，献祭魂款。 Beberapa saat kemudian, Tang San terbangun di tempat yang sama. Seluruh kondisi tubuhnya pulih seperti sedia kala. Dia terlihat sangat terpukul menemukan Xiao berada di sampingnya dengan tubuh aslinya. Baik Daming dan Erming juga terlihat sangat terpukul atas apa yang telah dilakukan Xiao. Terlebih lagi, kondisi tubuh aslinya juga semakin melemah. Tapi untungnya, berkat tanaman hati kerinduan yang selama ini disimpan oleh Xiao, hal itu bisa mengembalikan vitalitasnya, sehingga Xiao masih memiliki harapan untuk dibangkitkan kembali. Sambil memeluk Xiao, Tang San kembali mengingat semua kejadian yang dilakukan oleh pasukan Istana Wuhan. Bahkan dia bertekad untuk membalas dendam. Selama 7 hari tidak makan dan tidak tidur hanya memeluk Xiao, membuat kedua kaisar binatang roh terlihat prihatin kepada Tang San. Beruntungnya Xiao akhirnya mulai tersadar, tapi sayangnya tidak ada kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Hal itu jelas membuat Tang San semakin terpukul hingga tidak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, Tang San bertemu kembali dengan Xiao, di mana Xiao memberikan seluruh jiwa dan cincin rohnya kepada Tang San. Selain meningkatkan kekuatan Tang San, seluruh atribut kedua roh pelindungnya juga mengalami peningkatan drastis, bahkan membuat Tang San menerobos level 65 dari level 60, naik 5 level, serta membuatnya menjadi seorang kaisar roh terkuat di benua Doulo saat ini. Kejadian itu kembali menghancurkan hati Tang San, tapi Daming memintanya untuk tidak terus menangisi Xiao, serta mencoba sebuah metode untuk menghidupkan kembali Xiao.
Dikarenakan Xiaowu mati demi Tangsan, maka hanya Tangsan yang bisa menghidupkan Xiaowu kembali. Meski diperlukan Tangsan hanya tubuh fisiknya saja, tapi jiwa dan kultivasi Xiaowu saat ini berada di dalam tubuh Tangsan. Pengorbanan Xiaowu sebelumnya bisa dikatakan menyatukan tubuh dan jiwanya ke dalam tubuh Tangsan. Ada 3 syarat untuk kembali menghidupkan Xiaowu. Pertama adalah tanaman ginseng tingkat 90.000 tahun untuk membentuk tubuh manusia. Kedua, tanaman Romulia untuk mengembalikan jiwanya. Yang terakhir, pil energi binatang roh kuno untuk menyatukan jiwa dan tubuh Xiaowu nantinya. Mendengarkan hal itu, Tangsan teringat dengan petualangannya di jalur neraka. Dia mendapatkan pil ular kepala 10, sedangkan tanaman Romulia, Daming dan Erming siap membantu Tangsan untuk mencarinya. Sehingga Tangsan hanya perlu mencari ginseng berusia 90.000 tahun. Selain itu, Tangsan juga harus mengembalikan tulang roh milik Xiaowu serta cincin rohnya. Hal itu bisa mengancam keselamatan nyawa Tangsan. Meski syarat tersebut sangat sulit dan bisa mengganggu kultivasinya, namun demi menghidupkan kembali Xiaowu, Tangsan rela melakukan segala cara. Sebelum kembali ke kota Tiando, Tangsan bertekad untuk mencari binatang roh laba-laba manusia yang telah mengakibatkan Xiaowu mengorbankan diri. Dia tidak akan pernah melepaskan satu makhluk pun yang membuat Xiaowu menderita. Dengan tatapan membunuh serta palu hotian, Tangsan mulai melakukan aksinya membalaskan dendam Xiaowu. Tapi di tengah-tengah pertarungan, laba-laba berwajah manusia menunjukkan perubahan dan menggunakan tubuh dewa laba-laba. Menurut catatan Grandmaster, laba-laba berwajah manusia seperti ini sangat langka. Perubahannya itu bisa meningkatkan semua atribut kekuatan. Dewa laba-laba hanya terlahir 100.000 tahun sekali. Tapi dengan beberapa kemampuan yang diberikan oleh Xiaowu, Tangsan dengan mudah menghindari setiap serangan. Bahkan membuat sang laba-laba harus menerima serangan bertubi-tubi dari Tangsan. Di momen ini, Tangsan tidak menyerap cincin roh dari sang laba-laba, hanya menyerap esensi jiwanya dengan menggunakan tulang roh 8 kaki laba-laba. Bahkan hal tersebut membuat tulang rohnya mengalami evolusi pertama, yang disebut 8 tulang roh dewa laba-laba. Dikarenakan saat ini Tangsan telah memiliki 4 tulang roh, hal itu membuat tubuhnya tidak seimbang. Masih membutuhkan waktu bagi Tangsan untuk menguasai keempat tulang rohnya. Sebelum pergi, Tangsan berjanji kepada Xiaowu untuk segera menjadi seorang Feng Hao dulu, sehingga dia bisa kembali menghidupkannya. Di sisi lain, Bibi Dong telah sangat marah kepada Hulena karena dia tidak bisa membedakan teman dan musuh, sehingga menyebabkan binatang roh buruannya mengorbankan diri. Tapi untuk sementara waktu, Bibi Dong bisa meredam amarahnya. Pasalnya, dia harus mempersiapkan strategi menyerang kerajaan Tiando. Bahkan saat ini, Kaisar Xiyu terlihat memuntahkan darah seperti diracuni oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Qian Rensu yang menyamar menjadi Pangeran King He. Sementara itu, di bawah bantuan Zhou Wuji, Master mulai melatih pasukan Tiando untuk dijadikan pasukan elit. Di bawah tekanan gravitasi, seluruh pasukan dituntut untuk meningkatkan kekuatan fisik dan stamina. Hal ini untuk antisipasi perang yang kapan saja bisa berlangsung. Pasalnya 2 sekte besar telah dimusnahkan dan selanjutnya mungkin adalah kerajaan Tiando. Jika hal itu terjadi, maka seluruh benua akan mengalami kehancuran tanpa persiapan. Melihat Master tanpa henti melatih pasukan Tiando,
membuat Erlong sangat mengkhawatirkan keadaannya. Tapi menurut Flander, hal itu mungkin bisa membuat Master sedikit melupakan kesedihannya. Terlebih lagi bencana perang besar juga akan segera terjadi. Untungnya ada Mubai dan Jujing yang membantu terjalinnya kerjasama antara dua kerajaan. Nah guys, seperti itulah pembahasan bagian 21-nya. Ya kurang lebih episode 135 ya guys ya. Ya kita masih punya PR 100 episodean lagi sebelum tamat ya guys ya. Tenang guys, nanti kita gercep ya guys ya. Sedangkan alur cerita Solen Season 2 di channel Taman Santu ya guys ya. Throne of Steel, Renegade Immortal, Swallow Star, dan spoiler novel Solen 2 bahkan BTTH di channel tersebut ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you and bye. Bye. Destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.